Pertemuan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Rabu lalu memicu spekulasi tentang adanya pendekatan antara PAN dengan koalisi Jokowi. Di sisi lain, di internal PAN sendiri justru memanas pasca pertemuan tersebut. Adakah peluang PAN bergabung dengan koalisi Jokowi? Untuk membahasnya sudah ada Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan dan juru bicara TKN Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin Irma Suryani Caniago. Bang Bara, selamat pagi. Mbak Irma, selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Metro Pagi Prime Time. Ini seru nih, ada ada angin segar begitu akan bergabung dengan koalisi, sementara di dalam sendiri memanas. Tapi sebetulnya gimana sih sikap dari PAN sendiri, Bang? Ya, kita kan secara resmi belum memutuskan ya arah selanjutnya. Yang jelas kan komitmen kami di koalisi Prabowo Sandi adalah sampai pemilihan presiden. Ya, kan pencoblosan sudah selesai, tapi proses semuanya ini masih berlangsung karena perhitungan suara resmi di KPU masih berlangsung. Jadi sampai nanti KPU mengumumkan hasilnya, hasil resmi, final dan official count ya, tanggal dan real countnya itu tanggal 22 Mei. Nanti setelah itu kami akan memutuskan arah selanjutnya bagi PAN ya. Apa yang menjadi posisi bagaimana yang akan kami ambil untuk 5 tahun ke depan ya, kontribusi apa yang bisa kami berikan kepada bangsa ini ya, dan juga untuk kepentingan partai sebagai bagaimana posisi dari PAN untuk 5 tahun ke depan. 17 April kemarin Bang Bara coblos yang mana? Kan karena namanya pemilu ini kan rahasia ya, jujur. Karena kan sudah kelihatan begitu sikapnya sebelum pemilihan pun pemungutan suara pun sudah jelas begitu. Ada kader misalnya yang mendukung Jokowi itu dibela begitu oleh Bang Bara. Ya, kan? saya membela beberapa pengurus daerah yang melakukan deklarasi untuk mendukung Jokowi, saya bela karena bagi saya itu adalah untuk kepentingan partai dan juga memang mereka memberikan dukungan itu berdasarkan hati nurani karena mereka memang menganggap Jokowi masih pantas untuk memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Itu juga kah yang Abang pikirkan? Sikap Abang? Artinya kan semua sikap itu juga berdasarkan hati nurani. Tapi kemudian itu diganjar dengan petisi nih. Ada lebih dari 100 ya pengurus partai yang minta untuk mundur begitu. Ya, memang tidak apa-apa kalau kita melakukan sesuatu kan pasti akan ada reaksi. Apalagi sesuatu itu yang bertentangan dengan mainstream di dalam partai kan pasti akan ada reaksi. Bagi saya itu sesuatu yang biasa. Saya tetap akan terus dengan apa yang saya lakukan dan saya percaya apa yang saya lakukan adalah benar ya, sesuai dengan hati nurani dan untuk mempertahankan jiwa soul dari partai ini karena saya ikut mendirikan partai ini dan saya lakukan itu juga untuk demi akal sehat di dalam partai. Yaitu mendukung Jokowi. Ya, karena bagi saya memang Jokowi adalah tokoh yang masih pantas untuk memimpin bangsa ini. Dia tetap calon yang lebih baik bagi saya ya, dan untuk itu demi kepentingan bangsa, demi kepentingan lebih besar, saya memang siap untuk berbeda dengan partai. Ya, walaupun saya tidak berkampanye secara aktif untuk Jokowi, tapi memang saya mengutarakan beberapa pendapat ya memang untuk mendukung Jokowi. Bagi saya kan itu untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan lebih besar yang bagi saya adalah lebih penting daripada hanya kepentingan partai, kepentingan partisan. Mbak Irma, waktu pertemuan kemarin antara Pak Jokowi dengan Ketumpan ya Pak Zulhas begitu, ada bocoran nggak sih apa yang dibicarakan? Karena kan katanya ini hanya dialog kebangsaan, berbicara soal KPU, begitu pemilu. Benarkah hanya soal itu yang dibicarakan? Saya kira begini ya, politik itu kan dinamis. Kita bisa lihat bagaimana PAN dari 2014 juga kan pertama berseberangan, kemudian juga merapat ke pemerintah. Artinya di sini saya melihat bahwa pemilu ini betul-betul jujur, adil, transparan, yang kemudian itu juga diakui oleh PAN dengan satu isyarat Pak Zulhas sudah ketemu Pak Jokowi. Artinya apa? Artinya PAN juga memikirkan bangsa ini ke depan menjadi lebih baik, itu pasti. Sehingga PAN juga, saya yakin PAN sudah menentukan sikap, walaupun gitu ya belum resmi, mohon maaf Pak Bang Bara, saya berharap begitu. Dan saya lihat seluruh Indonesia juga mengharapkan itu semua. Kenapa? Karena NKRI ini lebih penting dari sekedar kontestasi politik yang kemudian dibungkus dengan sara, fitnah, hoax dan lain sebagainya. Kenapa? Karena semua pasti menginginkan NKRI ini utuh. Nah, saya yakin PAN juga menginginkan itu. Maka kemudian Pak Zulkifli Hasan bertemu dengan Presiden. Itu isyarat untuk menyatakan bahwa pemilu ini betul-betul
diakui oleh dunia, observer ya dan seluruh bangsa Indonesia bahwa pemilu ini sah, adil dan jurdil. Ya, buktinya PAN naik suaranya. Kemudian PKS juga naik. Turun sedikit. Ya, sedikit ya. Tapi paling tidak sudah lolos threshold. Jadi yang dikatakan bahwa ada kecurangan saya rasa itu tidak terbukti. Kita bisa lihat kok ada observer, kemudian juga ada di setiap TPS itu ada saksi dari seluruh partai. Ya kan, kemudian juga ada Gakumdunya, kemudian ada apa namanya? KPPS-nya, kemudian juga ada Bawaslu-nya. Jadi ini yang saya kira membuat PAN yakin bahwa memang Jokowi Ma'ruf menang dan PAN harus juga mendukung pemerintahan ini ke depan karena apa? Indonesia butuh ya rekonsiliasi ke depan untuk membuat Indonesia kembali menjadi negara yang diperhitungkan di dunia. Jadi mengakui pemilihan kemarin ini memang berlangsung baik dan versi quick count Jokowi yang menang. Betul. Jadi gini, saya setuju dengan Kak Irma. Tidak ada kecurangan yang bersifat masif, terstruktur, sistematik dan dalam skala nasional. Tidak ada. Seperti yang ini sikap partai seperti yang ada tuduhan. Dan begini, ada beberapa faktor ya. Satu memang kita harus melihat quick count itu sebagai gambaran awal. Dan selama kita lihat presiden, track record dari lembaga-lembaga survei yang melakukan quick count ini sangat bagus ya. Dalam 3 kali pemilihan presiden sebelumnya itu, hasil quick count itu bisa dikatakan konsisten dengan hasil real count, final real count yang diumumkan oleh KPU. Ya. Tingkat akurasi mereka para lembaga survei ini bisa dikatakan di atas 90%. Tapi kenapa belum kasih ucapan selamat seperti 2014 kemarin? Iya, ya itu dia. Itu memang ada pihak-pihak yang tetap menganggap ada kecurangan secara masif, terstruktur dan sistematik. Dan tuduhan tersebut tidak berdasarkan fakta atau didukung oleh data yang valid. Ya. Dan Profesor Mahfud misalnya minggu lalu datang langsung ke KPU untuk melihat ya, proses penghitungan suara di sana dan diberikan akses seluas-luasnya oleh KPU. Dan kesimpulan Profesor Mahfud yang seorang independen ya dalam pemilihan presiden ini dia tidak memihak salah satu calon mengatakan impossible dia bilang ya tidak mungkin terjadi kecurangan secara masif terstruktur dalam skala nasional. Dan PAN menghargai, memang terjadi kecurangan dan itu tidak bisa dipungkiri terjadi. Di setiap daerah pemilihan ada kecurangan, tapi itu kan bersifat lokal gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana nih kemungkinan untuk koalisi? Lalu apa untung ruginya kalau misalnya betul PAN akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja? Kita diskusikan itu di segmen berikut. Saya harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Metro Pagi Prime Time akan kembali sesaat lagi. Bang Bara, pasti ada pembicaraan ke depan gitu. Artinya ini memang sudah anginnya sudah ke sana gitu nih, angin sejuknya nih sudah berkoalisi. Iya, memang kemungkinan itu ada ya. Saya tidak bisa menutupi kemungkinan itu ada. Kan kita setelah pemilihan presiden ini harus melihat ya apa yang terbaik bagi partai. Kontribusi apa yang partai bisa berikan untuk bangsa ini 5 tahun ke depan ya. Dan opsi untuk misalnya bergabung dengan pemerintahan itu juga memang menjadi. Tapi tidak hanya dari internal PAN saja yang panas begitu. Ada juga yang menyatakan PAN itu sebenarnya oportunis gitu. Kita ingat 2014 kan, walaupun yang dimajukan adalah kader PAN sendiri sebagai cawapres. Begitu Jokowi menang, 1 tahun kemudian merapat di koalisi Jokowi. Lalu di perjalanan di parlemen ternyata tidak selalu satu irama begitu, satu frekuensi. Ada beberapa perbedaan. Lalu di 2018 akhirnya memutuskan untuk keseberang begitu kan. Akhirnya menarik lagi menterinya. Sekarang setelah quick count selesai mau pulang lagi. Ini kan yang dibutuhkan dalam sebuah koalisi adalah loyalitas, Bang. Betul ya kan itu betul. Jadi artinya memang loyalitas itu sangat penting ya. Unity, persatuan dari kabinet itu juga penting ya. Nanti kalau memang kita memutuskan untuk bergabung dan ada kebutuhan dari koalisi pemerintahan, ada kebutuhan dari Pak Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan untuk menambah kekuatan dalam hal partai-partai yang ada di koalisinya, untuk menambah kekuatan di parlemen, di DPR, maka tentu kita akan bicarakan itu semua ya dari awal dan tentu loyalitas itu menjadi sesuatu yang akan kami tunjukkan 5 tahun ke depannya. Kalau toh memang keputusan itu nanti kami ambil. Dan memang dalam sejarahnya memang PAN itu selama
berdiri dari tahun 98 ini, biasanya kita memang berada di dalam pemerintahan. Oke, ini sepertinya Jadi sudah positif sekali begitu memang ya. Positif sekali Irman, kan, itu kan opsi yang memang menjadi pertimbangan gitu. Tapi meskipun kemudian tetap ada kans, ada veto begitu misalnya dari Dewan Pembina begitu katakan, apakah itu bisa melawan semua keputusan yang diambil oleh nanti partai? kan keputusan itu berdasarkan mekanisme institusional, ada pembicaraan, ada debat di dalam, dan itu kan diputuskan bersama. Dan pemimpin utama dari partai kan adalah ketua umum. Dan ketua umum nanti bisa menunjukkan leadershipnya ya, untuk kalau memang itu keputusan harus diambil dan menjadi konsensus ya di DPP dan pihak-pihak lain yang relevan dalam mengambil keputusan itu. Tentu ketua umum akan mengawal keputusan tersebut gitu. Oke, kalau dari Koalisi Indonesia Kerja sendiri trauma nggak dengan sikap PAN yang maju mundur begitu? Maju mundur cantik. Saya kira sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa politik itu dinamis ya. Yang paling penting menurut kami di Partai Koalisi Jokowi Ma'ruf adalah bagaimana kita melakukan rekonsiliasi agar Indonesia ke depan menjadi lebih baik, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kembali utuh, ya, merajut lagi silaturahmi karena pesta sudah selesai. Gitu. Apalagi yang mau kita ributin? Sekarang tinggal bagaimana kita bersama-sama membangun bangsa ini ke depan dengan paradigma politik yang jauh lebih baik. Itu paling penting. Nah, dari pertemuan Bang Zulhas dengan Pak Jokowi kemarin, sudah bisa dilihat bahwa PAN mengakui kok kemenangan Jokowi Ma'ruf. Ya, sama dengan seluruh rakyat Indonesia menyambut kemenangan Jokowi Ma'ruf ya dengan gembira gitu ya. Bahwa ini satu pesta demokrasi, kontestasi politik yang jurdil. Yang memang diinginkan oleh masyarakat Indonesia untuk menghantarkan Jokowi Ma'ruf untuk kembali memimpin. Gitu ya. Ini kepercayaan masyarakat dan inilah tangan Tuhan yang bekerja. Oke, semangat rekonsiliasi itukah yang betul-betul melandasi pertemuan ya, dan juga sikap Bang jadi Bara Pak Zul sendiri? menunjukkan bahwa walaupun dalam pemilihan presiden pilihannya berbeda, tapi ya mempunyai jiwa besar ya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Itu menunjukkan dia mempunyai sikap kenegarawan. Sebelumnya Presiden Jokowi sudah memberikan signal positif ya, bahwa ia ingin melakukan rekonsiliasi, dia mencoba untuk mengirim utusan untuk bertemu dengan Pak Prabowo, tapi tidak disambut, tidak diberikan respons ya. Jadi kemudian dengan Pak Zul menunjukkan bahwa dia bersedia untuk datang ke istana, walaupun itu adalah acara resmi pelantikan Gubernur Maluku Utara, tapi kan tentu saja dia tahu bahwa kehadiran dia walaupun sebagai ketua MPR, tapi juga tidak bisa dipisahkan posisi dia sebagai ketua umum PAN. Dan itu akan menimbulkan juga implikasi, dan hal ini adalah implikasi positif ya. Dan setelah pelantikan mereka berbicara sebentar, dan itu kan secara simbolis memang sangat bagus ya. Tadinya sudah ada inisiatif yang diberikan oleh Presiden Jokowi untuk reach out ya, untuk mencoba untuk menjalin komunikasi dengan pihak Pak Prabowo, tapi tidak ada respons. Tapi kemudian salah satu tokoh yang berada dalam koalisi Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Jokowi, ya itu kan menunjukkan adanya suatu kesadaran untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas arahnya hanya sudah kepentingan sangat partisan. baik. Begitu juga dari Koalisi Indonesia Kerja juga sudah membuka diri. Kenapa tidak segera diumumkan saja untuk mengakhiri panasnya WhatsApp misalnya, petisi lah, suara-suara di luar sana. Ya kan, ini kan prosesnya belum sepenuhnya selesai kan, seperti saya katakan tadi Ani, kan masih ada perhitungan suara resmi di KPU. Jadi kita harus dan para kader PAN juga di bawah juga masih mengumpulkan, masih mengawal suara. Jadi semua itu harus kita hargai. Ya. Jadi sampai betul-betul ini Lebaran ini udah lah ya. Sampai betul-betul resmi ini selesai, baru kemudian kita bisa mengambil langkah selanjutnya. Selesainya ini di mana? Di pengumuman tanggal 22 Mei nanti? Yes. Oke. Jadi bulan puasa, Lebaran kita sudah bisa berharap bahwa silaturahmi bersama nih antara PAN dan Koalisi Indonesia Kerja. Ya, mudah-mudahan. Oke, Mbak Irma, jadi gimana nih? Kira-kira betul-betul membuka pintu, sudah siap menggandeng? Seperti yang saya selalu bilang, kami selalu bilang bahwa politik itu dinamis. Kami memerlukan banyak orang untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Itu adalah salah satu komitmen Pak Jokowi untuk Indonesia. Jadi kita tidak hanya memikirkan sekedar kekuasaan, tapi bagaimana membangun Indonesia secara bersama-sama. Itu menjadi lebih penting bagi
Jokowi Ma'ruf. Oke, NKRI itu yang harus didahulukan ya, karenanya salah satunya rekonsiliasi. Kita tunggu bagaimana sikap partai yang memang sebetulnya arahnya sudah jelas begini ya, Bang Bara. Bang Bara, terima kasih sudah bersama kami, juga Mbak Irma, terima kasih. Pemirsa Metro Pagi Prime Time akan kembali sesaat lagi.